Saudara-saudara pedagang Minang perantauan, kita dikenal ulet, pandai berdagang, dan punya tekad seperti batu karang. Tapi kenapa belakangan ini terasa semakin berat menghadapi gelombang ekonomi yang terus bergulir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hormat untuk seluruh saudara pedagang Minang perantauan di seluruh pelosok negeri, serta para penonton setia kanal Minang Mustika Jaya. Di dunia perdagangan, terutama bagi kita yang berasal dari ranah Minang dan mengadu nasib di perantauan, tantangan adalah teman sejati yang tak pernah lelah mengiringi langkah. Tradisi berdagang yang telah diwariskan turun-temurun menjadi bagian dari identitas kita. Namun belakangan ini, terasa ada gelombang ujian yang semakin berat menyentuh akar perjuangan para pedagang Minang. Bukan sekadar soal jual beli barang, tapi juga tentang ketahanan mental, kecerdikan manajemen, dan kepekaan sosial dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen. Pada video kali ini, kita akan kupas bersama 5 ujian nyata yang tengah melanda para pedagang Minang perantauan, agar tak hanya bertahan, tapi juga mengerti arah perbaikan yang perlu dilakukan. Mari kita simak bersama. Berikut adalah 5 ujian yang sering dirasakan, tapi jarang dibicarakan secara gamblang. 1. Harga naik pelan-pelan, tapi omset gak ikut naik. Nasib kita sering terombang-ambing oleh kebijakan harga dan daya beli konsumen. Inflasi yang merangkak sedikit demi sedikit berdampak besar, membuat frekuensi kunjungan pembeli menurun. Saat kita mencoba menaikkan harga sedikit agar biaya tercover, pembeli malah beralih atau membeli lebih sedikit. Kondisi ini membuat kita harus lebih kreatif menjalin hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal. 2. Untung kelihatan ada, tapi uang nggak pernah ngendap. Masalah klasik ini sangat dirasakan oleh usaha kecil menengah. Neraca nampak untung, tapi uang tunai tak pernah menggenang. Diperparah oleh kebutuhan membantu keluarga di kampung, kredit dari supplier, cicilan, dan biaya operasional. Seperti yang disampaikan ekonom senior Dr. Sari Handayani, manajemen arus kas adalah penyelamat bisnis kecil dalam masa ketidakpastian. 3. Daya beli makin selektif. Pembeli kini bukan hanya menimbang harga, tapi juga manfaat dan keawetan barang. Mereka lebih pintar dan hati-hati memilih produk yang benar-benar perlu. Kita harus lebih kreatif menyajikan nilai nyata dari barang dagangan, bahkan memberikan edukasi kepada pembeli agar paham keunggulan produk yang ditawarkan. 4. Persaingan makin gak sehat. Persaingan yang dulu bersahabat, kini kadang jadi ajang perang harga tanpa batas. Padahal, seperti diungkapkan pakar pemasaran Eko Priyanto, persaingan yang sehat lahir dari inovasi dan pelayanan, bukan hanya harga. Kita sebagai pedagang Minang dengan kultur gotong royong bisa membangun jaringan usaha bersama untuk menciptakan kekuatan kolektif. 5. Modal muter makin berat. Modal yang harus terus diputar untuk menambah stok kini makin menuntut kesabaran. Menurut survei Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, sekitar 60% pelaku usaha kecil mengalami kesulitan menjaga keseimbangan modal kerja. Kecermatan mengelola stok dan bernegosiasi dengan supplier sangat penting agar modal tidak tersangkut lama. Dan di atas segalanya, ujian terberat adalah mental. Sebagai perantau Minang yang terkenal keras kepala dan pantang menyerah, kita diuji lebih dari sekedar fisik. Psikolog bisnis Dr. Rina Putri mengatakan, ketahanan mental menentukan jarak antara bertahan dan menyerah. Pepatah Minang, alam tak kambang jadi guru, mengajarkan kita untuk selalu belajar dari ujian yang dihadapi. Nah, setelah mengetahui 5 ujian tersebut, menurut kamu ujian mana yang paling kerasa rasanya sekarang? Atau mungkin masih ada ujian lain yang belum banyak orang sadar? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar bawah ini.
Biarkan kita saling berbagi cerita, saran, dan semangat. Karena dalam kebersamaan, kita bukan hanya menghadapi ujian, kita juga bisa menciptakan solusi yang berkelanjutan. Jangan lupa juga untuk like, share video ini agar bisa sampai ke lebih banyak saudara pedagang Minang perantauan, dan subscribe kanal Minang Mustika Jaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tag juga teman atau keluarga yang bergerak di bidang usaha dagang ya. Gunakan hashtag toko, ekonomi, pedagang Minang perantauan. Bila kita belajar menikmati ujian sebagai guru terkeras sekaligus teman terbaik, maka setiap tantangan akan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Terutama bagi kita yang berasal dari Minang dan menjadi perantau di negeri orang, semangat berdagang dan kekeluargaan yang kental harus tetap terjaga, agar bisnis kita tetap kuat dan mampu menghadapi badai zaman. Mari kita terus saling bicarakan, berbagi, dan mencari cara agar usaha kita terus melaju di tengah gelombang ekonomi yang penuh liku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berdiskusi.